3 bulan kemudian, tepat di jam 1, Hasya merasakan sakit pada perutnya. Dia menoleh pada Damian yang masih tertidur lelap. "Kamu nendang sayang," mencoba mengelus perutnya, biasanya setelah dielus maka sakitnya akan hilang. Tapi ini, tidak sama sekali. Hasya terpaksa membangunkan Damian, sigapnya pria ini. Tidak perlu harus dibangunkan hingga memakan hati, sekali panggilan saja Damian langsung sigap. "Sakit, perutku sakit," kata Hasya. Damian tanpa basa-basi segera menggendong istrinya, supir yang sudah menunggu 24 jam, dokter dan ruang bersalin pun sudah siap. Hanya saja, Hasya yang tidak ingin dirawat di rumah sakit karena katanya takut stres. "Sakit, Damian sakit banget," rengeknya. Damian merasakan kalau baju di bagian belakang istrinya terasa basah. "Sabar ya, kita ke rumah sakit sekarang. Jalanan tidak ramai, dan jangan ragukan lagi kecepatan supirnya yang sudah handal." Tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka sampai di rumah sakit terkenal Aussie, di mana dokter dan para suster sudah menunggu. "Segera siapkan semuanya," teriak dokter, begitu Hasya digendong oleh Damian ke arah brangkar dorong. Hasya dibawa ke ruang bersalin, suasana seperti ini benar-benar membuat Damian tegang. Melihat istrinya kesakitan, bercucuran keringat. "Tidak bisakah kita mengganti untuk melakukan operasi saja?" "Enggak, aku mau melahirkan normal," ucap Hasya, masih kekeh pada pendirian awalnya. Damian tidak tega, melihat istrinya berjuang antara hidup dan mati untuk memberikan gelar sebagai seorang ayah. Hasya dibawa ke ruang bersalin, Damian sebagai suami diminta untuk menemani. Damian menangis, tidak ada kata gengsi lagi. Melihat istrinya yang kata dokter masih pembukaan kedua, tapi Hasya sudah kesakitan. "Tidak bisa lahir sekarang saja." Dokter kandungan pribadi Hasya hanya tersenyum, karena perkiraan Hasya akan melahirkan 5 hari lagi. Tapi ternyata, 5 hari lebih cepat dari prediksinya. "Saya mengerti rasa khawatir Anda Tuan, tapi prosedur melahirkan memang begitu." Menghapus air matanya, Hasya yang melihat ingin tertawa. Namun, rasa sakitnya membuat dia hanya bisa terdiam. "Jangan nangis, kamu bikin aku tambah kesakitan." "Gimana nggak nangis, kamu kesakitan begini bikin aku merasa bersalah karena hamilin kamu." Kemarin-kemarin kemana aja bang?" Giliran anaknya udah mau keluar baru bilang gitu. "Nona muda bisa minum atau makan dulu, itu lebih membantu agar proses nanti tidak membuat Anda kehilangan energi terlalu banyak," ucap sang dokter. Meringis, Hasya mencoba bangun tentu dengan dibantu Damian. "Minum ya." Damian seperti suami yang dewasa sekarang, Hasya memperhatikan baik-baik suaminya di tengah rasa sakitnya ini. Di tempat lain, "Gak mau, gak mau, gak mau," teriak Dinda, saat Daniel memaksanya untuk meminum obat pahit yang dokter resepkan untuknya. Iya, Dinda saat ini sedang mengandung. Daniel menghela napas, Dinda masih saja keras kepala membuatnya ikutan pusing. "Terus kamu maunya apa? Kamu mau rebahan terus di sini, cuma nonton handphone dan telantarin tugas kuliah kamu?" tanya Daniel, mulai kesal karena Dinda yang semakin kesini semakin bandel saja dibilangin. "Ingat, kamu sekarang sedang hamil. Dan makan adalah kewajiban untuk ibu hamil, meskipun normal untuk muntah-muntah karena ini masih awal. Tapi coba kamu dengerin saran dokter dulu untuk minum obat anti muntah. Apa kamu nggak kasihan sama diri kamu sendiri dan janinnya?" Dinda diam, kedua tangannya mengepal kuat. Menatap Daniel dengan pandangan berkaca-kaca. "Salah mas. Semuanya salah mas. Aku bilang gak mau hamil, tapi mas bikin aku hamil. Aku gak mau hamil muda, aku belum siap."
Kamu menyesal menikah dan mengandung anak saya? Tanya Daniel, menatap intens wajah cantik istrinya yang menangis. Iya. Tahu begini lebih baik Dinda menjalani kehidupan normal aja. Bagai tersambar petir di siang bolong, Daniel merasa ditampar keras oleh penggakuan Dinda. Kamu lahirkan anak ini, setelahnya kamu bisa kembali ke rumah kedua orang tua kamu. Tenang saja, saya tetap akan bertanggung jawab. Dan maaf, kamu harus mengandung di usia yang begitu muda. Daniel melangkah keluar dari kamar, meninggalkan obat-obatan dan makanan tadi. Hatinya hancur, sedih dan kecewa. Dia pikir Dinda bahagia karena selama ini bersamanya, tapi ternyata wanita tersebut terluka karena pernikahan ini. Setelah terdengar suara mobil, baru Dinda tersadar dengan ucapannya beberapa menit yang lalu. Bentar, gue ngomong gitu. Katanya seperti orang bego. Dinda terdiam, dia langsung mengambil handphone untuk menghubungi Daniel, tapi nomornya tidak aktif. Semakin menjadi-jadi tangisannya, Dinda salah. Dia kurang ajar pada suaminya sendiri, bagaimana bisa dia berkata seperti itu hanya karena kesal tidak bisa makan akibat morning sickness-nya. Mas, angkat dong telepon Dinda. Maafin Dinda mas. Masih terus dicoba, tapi hasilnya sama. Dinda semakin meraung menangis, dia salah, dia bodoh. Kembali ke Hasya dan Damian. Damian terjatuh dengan sangat tidak estetik, menatap Manuel dengan tatapan membunuh karena menghalangi jalannya. Dasar tua bangka, mata rabun bangan gaya. Manuel bersedekap dada, jangan pikir untuk kali ini Damian selamat dari omelannya. Kurang ajar, di mana sikap hormatmu? Istrimu melahirkan dan kamu tidak beretika hanya untuk menelpon Grenva. Yang penting Grenva ada di sini kan, berarti sudah tahu kalau anakku lahir. Ucap Damian, dipaling yang tidak mau kalah. Jelas tahu, andaikan tidak ada mata-mata di sekitar apartemenmu. Mungkin sampai mati Grenva tidak akan tahu istrimu melahirkan hari ini. Damian bangun, dia meneliti wajah Manuel yang gregetan. Tapi baguslah, Hasya melahirkan. Dan dia membalaskan dendam Grenva padamu. Hasya melahirkan dengan selamat, tapi korbannya adalah Damian. Karena Hasya ingin dan hanya mau melahirkan secara normal, jadilah untuk melampiaskan rasa sakitnya melahirkan dia mengorbankan kepala dan lengan suaminya. Lengan kanan Damian berdarah dan ada bekas cakaran serta jejak gigi Hasya di sana, lalu rambutnya yang acak-acakan dan mungkin saja akan rontok banyak sekarang. Udahlah. Kesalnya. Meski penampilannya sekarang seperti gembel di lampu merah Jakarta, tapi percayalah. Rasa senangnya tidak bisa tertandingi, karena anak pertama mereka yaitu perempuan. Tuhan mengabulkan doanya, Damian sangat tidak mau anak laki-laki. Dia tidak sesabar itu untuk berbagi perhatian istrinya dengan yang lain, tapi kalau anak perempuan, sudah pasti, yang akan dibagi perhatiannya adalah dirinya. Di mana Hasya sekarang? Grenva buta, Hasya tidur karena kelelahan. Suami tidak bisa diandalkan. Katanya, berjalan ke kamar Hasya. Rasanya menatap dari atas hingga bawah langkah Manuel yang sudah tidak sesehat saat muda dulu. Si paling bisa diandalkan, ujung-ujungnya selingkuh kan? Nggak bisa ngoreksi diri sendiri jadi manusia. Dumelnya. Kalau ngomong suka nggak disaring, mana dumelannya kedengaran sampai telinga Manuel lagi. Tua-tua tapi pendengarannya sehat juga ya. Memilih ke kamar mandi, kamar mandi di kamar sebelah. Damian sengaja menggunakannya, tentu dengan dibayar juga. Karena istrinya yang tidur, dia takut suara percikan air mandinya membangunkan Hasya yang sudah berjuang malam tadi. Sekalian, Damian juga mengobati lengannya. Kembali pada Manuel,
Dia berdecak kesal melihat penjagaan yang sangat-sangat longgar ini. Bagaimana bisa cicit pertamanya mendapatkan penjagaan seperti ini? Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengannya, Damian itu? Memang sangat senang dimarahi. Kirimkan setidaknya 30 pengawal untuk berjaga di rumah sakit, atur semuanya. Dan juga di depan kamar cucuku, ucapnya kepada orang yang ditelepon. Manuel menatap dua penjaga di depan pintu, sebenarnya mungkin sudah cukup mengingat kalau orang-orang Damian yang sangat kompeten. Namun, rasa khawatirnya tidak akan cukup mereda. Selain musuh yang berbahaya, ada wartawan yang mengganggu. Melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan informasi berita. Manuel tidak mungkin selengah itu, cucu dan cicitnya harus tenang dulu. Mereka berjuang keras untuk sama-sama ada di sini. Apa harus ada CCTV juga? Gumamnya. Rasanya masih saja tidak aman, perasaan seperti ini benar-benar mengganggunya. Karena kamar ini adalah kamar VVIP, untuk CCTV tidak ada. Menghargai privasi dari tamu mereka. Benar saja, berita kelahiran penerus Morgan sudah menjadi trending topik berita majalah bisnis sekarang. Di depan rumah sakit, sudah banyak wartawan yang siap mengajukan pertanyaan untuk sang legenda keuangan Manuel. Damian melihatnya dari lantai atas kamar yang dia gunakan untuk mandi, menghela napas. Bagaimana bisa mereka tahu, padahal Damian tidak berisik kalau istrinya akan melahirkan. Tuan muda. Damian berdehem pada asistennya yang baru. Tidak banyak yang betah bekerja dengan Damian, selain harus gesit, mulut Damian juga tidak memiliki saring saat mengoreksi. Terlalu apa adanya, tidak peduli kalau lawan bicaranya sakit hati. Itulah kenapa dia tidak cocok bekerja sama dengan perempuan. Tuan besar menaruh banyak bodyguard di sekitar rumah sakit. Lapornya. Yeah, lakukan saja bagian tugasmu. Damian mengambil pakaian yang asistennya bawakan, dia segera berganti baju saat asistennya itu pergi. Tidak sabar bertemu putrinya, yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Feeling dari seorang ayah, tebakan Damian tidak meleset kalau anaknya memang perempuan. Papa datang sayang. Katanya gembira. Astaga, wibawanya sebagai pemimpin langsung hilang musnah seketika. Sementara itu, Manuel si paling yang tidak mau kalah gersep dari Damian. Sudah menghidangkan banyak sekali makanan, dan sekarang dia sedang mengupas buah jeruk untuk Hasya. Agar nanti, saat cucunya sadar, Hasya hanya perlu tinggal makan. Sejak kapan kamar istriku berubah menjadi pasar makanan? Damian mengambil spaghetti yang terbungkus dengan baik di piring, makanan yang Manuel pesan dari restoran kebanggaannya tidak pernah gagal memang. Jangan dimakan, itu untuk Hasya. Iya, terima kasih. Ucapnya, membuat Manuel geram dengan Damian yang seenaknya. Sejak kapan dia pelit dengan cucu kandungnya sendiri? Kamu jangan lengah. Banyak sekali wartawan di luar dan kamu hanya memperkerjakan 2 orang bodyguard. 2 saja mampu melumpuhkan 10 bodyguard Grenva. Manuel berdecik, sombongnya ini memang tidak pernah berubah. Grenva menyiapkan semua ini untuk mengambil perhatian istriku. Iya, agar kamu tersingkirkan. Menyerang secara terang-terangan, Damian berdumel tidak jelas. Selain orang asing, ternyata orang terdekatnya juga berpotensi sebagai perusak rumah tangganya ternyata. Makan sambil duduk, sejak kapan kamu berubah menjadi domba yang makan sambil berdiri? Sejak mengenal Grenva yang seenaknya. Jawab Damian lugas. Manuel hanya bisa mengelus dada sabar, kalau tidak sabar sudah pasti perang mereka berdua di sini. Hal paling membahagiakan di dunia ini adalah melihat wajah mungil dari hasil cintanya dan sang istri. Sangat cantik,
dia tertidur dengan begitu nyenyaknya. Tidak peduli akan perdebatan antara dia dan Manuel tadi. Kata dokter, bayinya lahir dengan kondisi sempurna. Tidak memiliki kecacatan sama sekali, ataupun kendala apapun. Air. Damian tersadar dari kekagumannya pada sang putri, dengan cepat dia menghampiri istrinya yang meminta air. "Bagaimana keadaanmu sayang?" Hasya tersenyum, "Seperti yang kamu lihat, keadaanku masih sama." Damian mengelus lembut pipi istrinya. Hasya meminum air seperti orang yang tidak pernah minum 5 hari. "Aku memiliki hadiah untuk kamu, sebagai ucapan terima kasih karena kamu berjuang keras untuk anak kita dan untuk gelar ayah." Damian membuka lemari kecil di samping ranjang Hasya. Lemari yang tidak sampai sebatas pinggangnya itu memang dikhususkan untuk dipakai sebagai tempat baju untuk keluarga pasien. "Apa ini?" tanya Hasya. "Aku membelikan mobil Porsche untuk kamu." Hasya menganga, melihat kunci mobil dan suratnya yang atas namanya. Kalau bisa jatuh ke bawah, mungkin sekarang Hasya sudah tidak memiliki mulut lagi. "Kamu serius?" Damian mengangguk dengan senyuman lebar. "Serius dong, kalau nggak serius terus ini semua apa?" "Wah, baru 1 kali melahirkan hadiahnya tidak main-main." "Tapi sayang," katanya, menjeda. Wajah Damian terlihat sedih dan murung, dia sepertinya memiliki beban berat. "Apa?" tanya Hasya, penasaran. "Aku nggak mau lihat kamu hamil lagi, aku nggak bisa lihat kamu berjuang melahirkan seperti kemarin. Rasanya, aku yang bakalan mati." Hasya terkekeh kecil. Sekarang giliran dia yang mengelus pipi Damian karena suaminya ini menangis. "Aku beneran kayak pengecut, kamu melahirkan sampai teriak dan tahan napas, muka kamu juga pucat banget. Aku nggak bisa lihat pemandangan itu lagi, aku salah, maafin aku yang hamilin kamu." "Kamu kok ngomong gitu, wanita kan memang tugasnya melahirkan. Kalau dioper ke pria, mana mungkin bisa," katanya bercanda. Udah, jangan nangis. Nggak malu sama anak kita kalau lihat papanya nangis kayak gini, mana badannya kayak gorila." "Ih sayang," rengeknya. Hasya tidak bisa tertawa lepas seperti biasa, jahitan yang dia terima sangatlah sakit. Ternyata lebih sakit dari apapun, melahirkan benar-benar memberikan pelajaran penuh. "Kamu udah nentuin nama anak kita?" Damian menggeleng, dia tidak memikirkan nama anak sama sekali. Pikiran buyar saat melihat di depannya Hasya yang berjuang mati-matian untuk anak mereka. "Nanti kita pikirin, tapi Grandpa mana? Kamu nggak usir kan?" Damian menatap sekitar, tingkahnya sudah menjadi jawaban yang Hasya mau. "Lain kali jangan gitu. Aku udah peringatin berkali-kali tapi kayaknya kamu gak punya kuping buat dengerin. Marahin aja aku terus, sekarang aku punya sekutu. Kamu gak bisa marahin aku kayak biasanya." Damian begitu senang karena yang lahir adalah perempuan, rasanya setiap langkahnya diikuti bunga mawar segar saking bahagianya. "Kamu yakin banget sekarang punya sekutu?" "Yakin dong. Cinta pertama anak perempuan kan ayahnya. Mulai sekarang, kalau aku ngelakuin sesuatu yang aneh, kamu langsung tegur aku ya sayang. Takutnya, aku ngelakuin tanpa sadar dan bikin contoh yang gak baik buat anak kita." Hasya mengangguk saja. Damian kalau mode senang begini disenggol pun gak akan balas.